di sosial media karena di Mesir sendiri udah terlalu sibuk ya dengan berbagai macam pembelajaran, jadi saya nggak dengar apa-apa sebenarnya. Jadi saya tahu apa-apa tuh sebenarnya dari teman-teman semua. Teman-teman lebih tahu dibanding dengan saya. Jadi nggak ada cerita apa-apa, jadi kita nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Kami bicara sehari-hari, ada grup family, kita bicara sehari-hari, perkara sehari-hari aja gitu. Mbak Oki mungkin di Mesir sendiri lebih slow living kah sekarang atau seperti apa? Aku lupa. Di Mesir lebih slow living kan? Ya Allah, di Mesir itu susah Mbak, maksudnya belajarnya susah banget gitu. Ya pertama mungkin karena bahasa yang berbeda, kemudian yang kedua mukoror atau bahan pembelajarannya itu banyak sekali. Jadi memang nggak ada waktu banyak untuk ngapa-ngapain selain belajar. Jadi memang hidup saya sekarang fokus banget untuk belajar dan membersama anak-anak. Jadi kalau ditanya hidupnya di mana di Mesir, kayaknya lebih santainya mungkin lebih ke belajar hampir 24 jam sih. Saya mau cerita dikit sama teman-teman semua. Saya nggak pernah seumur hidup saya itu selama sekolah di Indonesia, saya mimpi saya itu tentang ujian. Jadi saya mimpi ujian, bangun lagi mimpi lagi, ujian lagi, saking terbawa ke dalam pikiran. Saya nggak pernah seumur hidup saya sekolah di Indonesia. Setiap kali mau ujian saya mual, mau muntah, nervous, panic attack gitu, terus gemetar gitu. Itu saya rasakan ketika saya sekolah di Azhar. Saya nggak pernah seumur hidup saya ketika saya sekolah di Indonesia, sebelum ujian saya masuk rumah sakit. Saya udah masuk rumah sakit 2 kali karena belajarnya yang gila-gilaan gitu. Jadi mungkin karena ini masih proses adaptasi, jadi masih kaget. Jadi hidup saya murni belajar aja. Makanya banyak menghilang di sosmed sebenarnya. Banyak beberapa teman yang mengatakan, kok nggak posting? Gimana bisa posting? Hidupnya cuma di kampus, rumah. Jadi pelajar sejati. Panic attack-nya sampai ngaruh ke mungkin live dunia panik. Mbak Oki nggak sih selain iya, belajar? Panic attack. Jadi ketika belajar ada rasa nervous ya. Tapi saya rasa ternyata nggak cuma saya aja. Makanya kalau di Mesir itu di orang-orang yang kuliah di Al-Azhar khususnya, kita punya 1 bulan berhenti melakukan seluruh kegiatan untuk persiapan ujian. Jadi dari kampus sama dikasih waktu 1 bulan, namanya tawakuf, kita berhenti. Seluruh kegiatan mahasiswa berhenti. Mahasiswa kan biasanya aktif ya, organisasi ini, organisasi itu. Tapi 1 bulan sebelum ujian semua dari kita berhenti, memang fokus untuk persiapan belajar. Nah ujian 1 bulan juga nih. Nah besok kenapa saya ada di Indonesia 1 hari? Karena besok ujian. Ujiannya belum selesai, jadi saya manfaatkan waktu di pesawat. Nanti sekitar 11 jam atau lebih saya akan belajar di pesawat untuk besoknya nyampe di Mesir langsung ujian. Untuk merawat anak-anak sendiri mungkin ada suster atau gimana Mbak Oki? Atau Mbak Oki yang bener sendiri turun tangan untuk anak-anak? Di Indonesia, jadi gini, kebiasaan teman-teman yang ada di Mesir ini kan pelajar tuh belasan ribu ya, pelajar Indonesia. Dan mereka sering banget namanya part time. Jadi alhamdulillah di rumah saya terbantu dengan teman-teman yang part time. Jadi mereka kuliah, terus mereka part time jaga rumah, atau part time driver, atau part time yang pegang kamera gitu ya, buat video. Jadi saya dibantu oleh teman-teman pelajar yang part time. Jadi Masya Allah, mereka pelajar-pelajar agama, tapi mereka juga part time membersamai saya dan keluarga. Karya hari ini dibersamai oleh sang suami. Oh ya, hari ini nanti adik-adik saya hari ini 1 hari di Indonesia ini belum ketemu sama adik-adik saya, tapi nanti sore adik saya akan datang. Jadi Cindy dan Ricis, dia akan datang ke sini untuk support film kakaknya, insya Allah. Dibersamai juga oleh sang suami datang nih untuk support. Iya, kalau suami kebetulan karena produser di film ini juga. Jadi memang beliau adalah orang di balik layar, beliau yang tidak terlihat di layar tapi membersamai pejuang-pejuang lainnya di balik layar. Mbak Oki, berarti Mbak Oki sendiri support untuk Kak Ricis ke soal yang sekarang asmaranya atau apapun itu? Saya nggak tahu apa-apa soal Ricis. Yang saya tahu beliau lagi mau launching film nanti 2 hari lagi. Terakhir versi terbaik Uma seperti apa sekarang Uma? Versi terbaik Ustazah sekarang seperti apa terakhir? Versi terbaik. Versi terbaik maksudnya gimana ya? Versi terbaik dalam diri Uma tuh seperti apa sekarang, apalagi sekarang slow living ada perubahan nggak? Ada perubahan di Mesir. Saya dari dulu berdoa sama Allah, saya ingin ya Allah dikasih waktu untuk lebih banyak fokus untuk menuntut ilmu dan bersama dengan Quran. Nah ketika saya berada di Mesir, kalau di Indonesia kan setiap hari ada tamu, setiap hari saya juga ada pesantren di sini kan, tiap hari membersamai para guru-guru dan lain-lainnya. Hidup kan harus memilih ya, kita nggak bisa mengerjakan segala sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya berada di Mesir, saya punya waktu sangat banyak untuk saya bisa menuntut ilmu lebih fokus, supaya saya bisa nanti pulang ke Indonesia dengan ilmu yang lebih baik, bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat ketika saya berdakwah seperti itu. Terima kasih Uma.